Halo, selamat datang kembali di video saya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan meninggalkan komentar di sana. Nah, teman-teman, guys, jadi hari ini tuh saya libur lagi setelah kemarin hari Sabtu saya libur dan hari ini hari Minggu juga saya libur lagi. Jadi sebenarnya tuh saya sudah tidur, tapi saya tuh kepikiran kalian gitu loh, kepikiran beberapa komentar yang ada di kolom komentar di video saya terbaru yang sharing pengalaman tentang hari pertama bekerja itu loh. Jadi saya kepikiran, saya pikir kayaknya saya harus jawab gitu. Saya harus jawab secepat-cepatnya gitu. Dan yang paling penting adalah ada satu komen dari teman kita, teman online saya sih. Itu menanyakan tentang berkas atau dokumen, kayaknya tentang dokumen pendaftaran sih. Jadi kayaknya saya pikir saya harus jawab ini secepat-cepatnya. Saya kasihan gitu loh kalau misalkan ada orang yang kesulitan apalagi dalam proses seleksi ini gitu kan. Ya bagaimanapun juga sebisa kita mencoba untuk mempermudah jalan orang lain gitu kan. Amin. Dan kenapa saya juga tidak bisa tidur meskipun saya itu mengantuk sekali sebenarnya. Saya tuh sebenarnya mengantuk sekali guys. Karena di sini tuh sekarang jam 7 malam ya. Tapi di luar tuh masih sangat terang dan mataharinya tuh masih sangat tinggi. Nih saya kasih tunjuk teman-teman sekalian. Nah itu loh guys, jadi itu tuh sudah jam 7 malam sebenarnya di sini. Cuman masih terang dan mataharinya tuh masih tinggi sekali seperti itu. Jadi saya sengantuk-ngantuknya juga tidak bisa tidur gara-gara masih terang seperti itu kan. Tapi sebelum saya masuk ke Q&A, sebelum menjawab pertanyaan teman-teman, saya tuh mau cerita dulu ya. Jadi kemarin itu tanggal 29 atau tanggal 30 gitu, saya lupa lagi. Saya lupa lagi, yang penting waktu itu tuh saya dapat laptop gitu loh. Saya dapat laptop dan headset dikasih dari rumah sakit sih, tapi itu sebenarnya dari lembaga kursus gitu, namanya Linggoda di sini. Jadi mereka tuh ngirimin laptop sama headset buat belajar bahasa Jerman level B2 buat kursus gitu. Dan kabar baiknya laptop itu tuh akan jadi milik kita setelah kita selesai kursus, juga akan jadi milik kita gitu. Nah saya tuh bersyukur sekali gitu, saya bersyukur sekali karena dari Indo itu niatnya mau beli laptop dulu pas mau datang, karena kan saya bikin video kan, saya bikin YouTube kan, jadi saya maunya tuh punya laptop dulu gitu loh, biar bisa menyimpan video untuk diedit gitu. Tapi saya pikir-pikir kayaknya saya nanti bakal belinya di Jerman saja deh. Dan ya alhamdulillah sekarang saya dapat laptop gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Saya bersyukur sekali begitu. Saya bersyukur setelah perjuangan panjang, setelah berlelah-lelahan mengejar kelulusan ujian B1 bahasa Jerman, dan alhamdulillah sampai di titik ini saya diberikan segala fasilitas seperti itu. Jadi ya bersyukurnya itu yang ya Masya Allah sekali gitu. Saya tuh kegirangan sekali pulang dinas baru saya unboxing. Saya pikir tuh macam kayak saya dapat door prize, saya macam dapat menang undian begitulah. Jadi siang-siang lagi kan dapat laptop gratis, laptop yang kalau di Indo tuh dibeli 5 juta, 6 juta begitu, dapat di sini gratis, ya menjadi senang. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Q&A. Ada sedikit sih sebenarnya, ada beberapa saja pertanyaan gitu. Cuman kalau misalkan saya menabung dulu sebanyak-banyaknya kan nanti jadi lama ya. Jadi ya sudah, beberapa saja juga saya mau jawab saja. Oke. Pertanyaan pertama. Yang pertama-tama saya itu ingin menjawab pertanyaan dari teman kita, teman online saya, yang menanyakan tentang berkas dokumen atau lembar dokumen pendaftaran gitu ya, dari Kak Juliana Loren. Halo Kak Juliana. Kak Juliana tanya begini, kakak izin tanya, yang kita upload ulang itu lembaran yang kita tanda tangan dalam kurung bahasa Indonesia dan Jerman, atau harus upload ulang 8 lembar dokumennya? Terima kasih. Halo Kak Juliana. Jadi semua dokumen
lampiran ya. Saya bilangnya dokumen lampiran atau kayak, kan memang dalam seleksi J2J Jerman tuh kan ada beberapa surat yang memang sudah dikasih formatnya dari BP2MI. Kita tinggal download dan kita isi data-data kita, kita tanda tangan, kemudian kita scan dan kita upload lagi. Nah itu kakak harus mengikuti semua itu. Misalkan satu surat itu ada 8 lembar, maka kakak begitu download, kakak print, kakak tanda tangan di bagian kolom tanda tangannya, kemudian kakak scan lagi 88-nya dan kakak upload kembali gitu. Jadi jangan sampai kurang. Kalau surat itu ada dalam 2 versi, versi Indo dan versi Jerman, kakak juga harus upload kedua-duanya gitu ya. Misalkan dalam satu surat itu ada 8 lembar versi Indo dan 8 lembar versi Jerman, kemudian totalnya 16 lembar, kakak juga memang harus mengupload semua itu gitu. Jadi memang harus di-scan semuanya sesuai berurutan dan kemudian di-upload kembali. Gitu ya Kak. Pertanyaan kedua. Ini sebenarnya tuh bukan pertanyaan sih, tapi memang saya sengaja ingin merespon semua komentar teman-teman yang ada di kolom komentar gitu ya. Ini yang kedua dari Kak Elin Horowura. Ini saya punya orang dari Adonara ini. Halo Kak Elin. Semoga kita cepat bertemu di Jerman Kak. Aku sekarang mau les B1. Amin. Semoga Kak Elin cepat datang ke Jerman, terus kita tuh jadi bikin satu kumpulan orang Adonara saja begitu, atau mungkin kumpulan orang Flores Timur saja begitu ya. Oke, Kak Elin kan sudah punya nomor WA, saya punya tahu. Jadi nanti kita chat-chat, terus kalau Kak Elin sudah di sini nanti kita jalan-jalan, oke? Oh ya, dan yang paling penting Kak Elin harus semangat belajarnya, kemudian harus serius dan harus lebih tekun, lebih giat belajar gitu. Jadi biar cepat-cepat datang begitu ya. Sudah matching kok belum? Yang ketiga dari Kak Reki Dian Saputra. Halo Kak Reki. Tunggu aku di Jerman Kak, doain ya. Aku batch kelima Kak, baru mau pelatihan bahasa. Semoga kita bisa berjumpa di Jerman ya Kak. Amin. 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 Kak Reki, semoga kita bisa ketemu di Jerman. Semoga kakak prosesnya lancar, belajar bahasanya juga lancar, kakaknya semangat, tidak putus asa, bisa segera lulus bahasa ya, lulus ujian sertifikat B1 dan bisa segera ke Jerman. Amin. Oke. Yang keempat dari Kak Beli Makan. Mantap Kak, saya mengikuti dari dulu, udah sampai di Jerman sekarang. Saya saat ini di batch 5, semoga bisa menyusul Kak. Dapat di kota mana Kak? Halo Kak Beli Makan, aduh terima kasih sudah mengikuti saya dari dulu. Bikin saya jadi terharu dan termotivasi gitu. Terima kasih ya. Kakak di batch 5 ya. Kayaknya nih banyak sekali nih yang batch 5 yang yang komen-komen saya tuh. Tapi ya terima kasih ya guys. Dapat di kota mana? Saya dapatnya di kota Hameln kakak. Kota Hameln itu Bundeslandnya atau negara bagiannya Niedersachsen. Jadi itu kayak Jerman bagian atas gitu. Kami tuh istilahnya Jerman bagian atas karena kan kita patokannya dari peta ya. Jadi di atas dan di bawah gitu. Nah saya itu bagian atas. Kayak bagian barat begitu, Jerman bagian barat dekat gitu dengan Belanda. Jadi dari kota saya, ya Hameln itu kan kota kecil, nah kota besarnya itu Hannover. Nanti kalau teman-teman dapatnya di Niedersachsen, nanti teman-teman pasti datang Jerman itu turunnya di Hannover. Kayak saya kemarin turunnya di Bandar Hannover gitu. Kalau saya berangkat dari Hannover ke Belanda itu 3 jam dari sini. Kemudian yang kelima ya. Kelima itu dari Kak Mira Airice. Halo Kak, seneng dengar cerita kakak karena kebetulan saat ini saya sedang mendaftar. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara menghadapi pasien. Halo Kak Mira, semoga proses pendaftarannya lancar, kakak juga diterima di program ini, kemudian lancar dalam belajar bahasa, semua prosesnya lancar sampai ke Jerman ini, oke? Oke, pertanyaan berikut, bagaimana cara menghadapi pasiennya? Ini nih yang teman-teman pasti paling ingin tahu kan.
Jadi gini loh teman-teman, kalau saya ya di penilaian pertama saya tentang orang-orang Jerman ini adalah orangnya itu rasional gitu. Mereka punya tingkat rasionalitasnya itu tinggi sekali gitu. Maksudnya begini, mereka tuh bisa memahami alasan yang memang masuk akal, yang rasional gitulah. Jadi setiap kalau ada bel-bel pasien begitu saya datang gitu kan, saya tanya, halo, saya cuma begitu saja tuh mereka sudah langsung merespon, mereka punya keluhan apa yang mereka mau tanyakan gitu juga ada gitu. Atau kalau tidak tuh saya masuk kamar pasien terus saya bilang, halo, wer hat geklingelt gitu. Jadi siapa yang sudah bel gitu kan. Karena kan ruangan tempat saya kerja itu bukan ruang VIP yang satu kamar satu orang ya, tapi ruangan rawat kelas bersama begitu. Jadi kayak satu ruangan itu bisa 3 orang, bisa 4 orang begitu, maksimal 4 orang gitu ya. Nah itu tuh saya tanya gitu, wer hat geklingelt, atau saya cuman halo saja tuh mereka sudah langsung bilang lah apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka mau bilang begitu. Dan kalau misalkan mereka tuh kan omongnya panjang dan cepat begitu ya, omong panjang-panjang itu siapa yang mau mengerti? Jadi saya tuh tidak mengerti kalau misalkan panjang. Saya paling mengerti ada satu kata saja yang saya mengerti mungkin. Nah itu tuh saya bilang, oke, warte mal, ich möchte meine Kolleginnen fragen. Atau ya, ich möchte erstmal meine Kolleginnen fragen. Dan mereka tuh ngerti, oh iya, bitte gitu. Ya mereka tuh ngerti gitu loh. Kalau misalkan kita bilang, tunggu ya saya mau tanya dulu, saya punya teman atau saya punya kolega, begitu tuh mereka mengerti dan mereka akan sabar menunggu gitu. Bukan macam orang Indo yang kalau sudah begitu tuh kan pasti nyinyir toh. Tahu begitu tuh datang langsung yang senior-senior memang saja supaya langsung jadi. Ditanya langsung jawab begitu. Kalau di Indo kan begitu, kalau ditanya kita tidak tahu kan pasti akan nyinyir pasien-pasien toh. Nah di sini tuh tidak, di sini tuh mereka paham kalau kita bilang seperti itu, mereka memaklumi. Jadi mereka akan tunggu kita kembali ke nurse station, terus kita tanya kita punya teman atau kita punya kolega. Baru kita punya kolega tuh kalau saya ya, misalkan saya sudah tidak mengerti tuh saya bilang, bitte, saya cuma begitu saja mereka sudah mengerti kelemahan dan kekurangan saya begitu. Jadi mereka akan juga ikut samperin. Soalnya tuh kolega-kolega saya di sini tuh meskipun sudah tua-tua ya guys, tapi mereka tuh bukan orang-orang yang malas gitu loh. Jadi mau aja gitu, mereka tuh mau ngebersihin pampersnya pasien juga mau. Kalau kita duduk-duduk mereka juga mau, mereka yang kerjakan gitu. Pokoknya enak lah begitu ya. Gitu. Nah kalau misalkan pagi-pagi saya datang gitu, kita kan datang bawa troli. Memang kan pagi-pagi tuh kita jalan ke kamar pasien, kasih obat, mandikan pasien segala-segala macam gitu kan. Nah itu ya paling saya tuh sudah tahu soalnya saya punya teman orang Filipina tuh dia sudah tulis skrip begitu kasih saya, jadi dia bilang kamu harus small talk dengan pasien gitu kan, jadi dia tulis ini kalimat, ada beberapa potong kalimat yang biar saya tuh bisa iya small talk begitu, saya bisa ngobrol hanya untuk sekedar basa-basi begitu. Jadi kadang tuh saya suka tanya, halo guten morgen, wie geht es Ihnen, gitu-gitu. Terus mereka jawab, habis itu ya, haben Sie Schmerzen gitu, kamu punya nyeri apa enggak gitu. Caranya saya menghadapi pasien gitu. Tapi kalau saya tidak mengerti apa yang mereka bilang ya sudah saya bilang, saya tanya dulu, beres deh. Simple gitu. Berikut dari Kak Vianote 4262. Vianote apa Vianot? Kak Vianot bilang begini, di Saudi sama Kak, perawat kerja semua kebersihan pasien, kirim ke unit diagnostik, lari-lari ke farmasi, jam istirahat sering tidak bisa dipakai karena tim nurse lain orang Saudi lenyap entah kemana. Gap dengan dokter tidak terlalu besar. Dalam kurung, perawat bisa kritik keras atau melawan jika tidak sesuai job desk. Akan tetapi mereka, dalam kurung dokter, masih mengandalkan semua ke perawat. Oh, Kak Via pernah di Saudi ya.
Saya sih tidak pernah ke Saudi. Nah, seumur-umur hidup saya tuh ke luar negeri baru ke Jerman ini. Jadi pengalaman saya yang saya bagikan di sini ya Kak. Terima kasih juga sudah membagikan pengalaman Kakak di Saudi ya. Kalau di Jerman tuh tidak guys. Memang gap kita dengan dokter juga tidak jauh. Di sini tuh orang panggil dokter ya, kayak ada dokter, satu dokter di ruangan saya tuh kan namanya Arthur Brown begitu. Perawat tuh panggil saja Arthur, Arthur gitu. Tidak kayak di Indo yang meskipun perawatnya lebih tua, dokternya lebih muda, kan kita tetap panggilnya dok, ya dokter, dok gitu kan. Nah di sini tuh tidak, panggil nama saja. Terus kan kalau omong sesama ya antara dokter dan perawat gitu pakainya du, bukan pakai si. Teman-teman kalau sudah belajar bahasa Jerman pasti tahu lah ya perbedaan du dengan si kan. Kalau si kan yang lebih formal, kalau du kan yang lebih santai antara kita teman, sesama teman gitu kan. Nah mereka ngomongnya itu pakai du begitu. Terus di sini tuh alhamdulillahnya semua sudah dibantu sama runner, sama transport itu. Jadi ya ke unit diagnostik, ke farmasi, oh ya bukan. Kalau farmasi itu memang sudah ada orangnya sendiri, orang farmasi mungkin ya, yang buat nyetok-nyetok obat itu sudah ada langsung. Kemudian kayak alkes-alkes, misalkan kayak selang oksigen, infus, ya selang infus, botol-botol infus, pokoknya gitulah, ya apa stok-stok alkes gitu, alat-alat kesehatan gitu, itu tuh memang juga ada orang, bukan transport yang tukang dorong-dorong pasien ya, bukan. Ini ada lagi khusus, itu yang dia juga yang tukang nyetok-nyetok di gudang alkes itu juga ada orang khusus. Jadi alhamdulillah semua terbantu sih. Gitu. Terus apalagi ya? Sebentar, saya baca lagi. Terlalu banyak sih, jadi saya lupa. Jam istirahat sering tidak bisa dipakai. Oh, kalau di Jerman itu tidak. Di Jerman itu, di sini ya, maksudnya di tempat kerja saya tidak bilang general Jerman ya, karena saya kan baru baru 1 bulan di tempat saya. Jadi saya kasih testimoninya tempat saya saja ya. Nah, kalau di tempat saya itu istirahat itu tidak boleh terlewatkan. Jadi kalau kita tidak istirahat, memang didorong untuk harus istirahat gitu. Dan meskipun tidak diawasi ya, orang-orang di sini tuh meskipun tidak diawasi tapi mereka tuh taat gitu loh. Jam istirahat kan jatahnya cuma setengah jam ya. Tapi memang benar-benar setengah jam dan orang itu akan dengan sendirinya bangun dari ruang istirahat itu ke nurse station untuk kerja kembali. Dan tidak akan kembali-kembali lagi ke sana. Ya kecuali kembali sebentar untuk minum sebentar gitu adalah. Tapi maksudnya kembali untuk duduk lagi, istirahat lagi, yang kedua, ketiga, tidak ada seperti itu. Jadi benar-benar dalam 8 jam kerja totalnya ya. Sebenarnya bukan 8 jam sih, tapi karena dihitung operannya mulai jam 6, jadi saya bilang saja 8 jam ya. Tapi total-total sih kayak 7 jam gitu lah kalau kita bekerja. Itu tuh ada setengah jam, memang jatah kita setengah jam buat pause atau istirahat, itu benar-benar dipakai. Karena orang di sini juga kalau pause ya, suster-suster yang merokok ya, kalau pause mereka juga ke garden gitu, ke park, ke kebun yang di belakang rumah sakit itu untuk ngerokok. Jadi memang benar-benar dipakai gitu jam istirahatnya. Kemudian akan tetapi dokter masih mengandalkan semua ke perawat. Oh tidak, di sini justru perawat yang mengandalkan ke dokter gitu, kayak ambil darah, pasang infus. Jadi kalau sudah sekali dicoba sama perawat sudah sekali dan gagal, ya sudah ditaruh saja di situ dan dokter yang melakukannya. Seperti itu. Jadi kebalikannya gitu guys. Dan kadang-kadang nih kayak saya kemarin ya tanggal 30 kemarin, itu yang dinas pagi kan pasiennya 22 orang, perawatnya cuma 2 gitu loh, karena ada 1 orang sakit. Ditambah saya jadi 3, cuman kan saya masih dihitung baru jadi masih ngikut gitu kan, belum dilepas, jadi tetap terhitung 2 gitu ya guys. Nah itu pasien yang ngambil darah rutin itu benar-benar tidak dilakukan, dikasih semuanya ke dokter. Oke, pertanyaan berikut dari Kak, ini teman lama saya ini yang ngikutin terus saya, Kak Eni CH
ASMR. Aduh sorry Kak, aduh susah juga ya ini akunnya. Kak ini nanya begini, Kak aku mau tanya apa boleh dinas pakai jilbab warna bebas atau harus putih tiap hari? Oh tidak. Kalau Kak ini mau lihat itu saya punya foto tuh kan ada yang jilbab putih, ada yang jilbab hitam toh. Kemudian ada juga sebenarnya tuh yang saya pakai jilbab biru. Karena kan baju dinas kami tuh baju biru, celana putih gitu. Jadi saya sudah prepare memang dari Indonesia tuh bawa jilbab hitam, putih dan biru untuk khusus untuk saya pakai dinas. Jadi jilbabnya tuh bebas guys, jilbabnya itu bebas. Karena di sini tuh soal grooming ya, soal penampilan itu yang menjadi seragam tetap itu adalah baju biru dan celana putih. Selebihnya itu bebas gitu. Orang saja rambut tuh ada yang biru, ada yang merah, ada yang macam-macam gitu. Jadi bebas ya, jilbab bebas guys. Oke. Nah, pertanyaan berikut dari Kak Fuad Channel 2033. Berapa bulan lama proses dari administrasi sampai berangkat ke Jerman, Kak? Wah, lama. Kalau saya sendiri tuh 2 tahun, 2 tahun lebih malah baru bisa berangkat. Karena gagal terus di setiap ujian gitu, jadi saya lama, Kak. Saya sebenarnya tuh sudah jelaskan di video saya sih, kalau Kak Fuad nonton. Ya, sebenarnya saya tuh lama ya baru berangkat ke Jerman. Tapi sebenarnya idealnya itu ya 1,5 tahun lah bisa berangkat. Kalau semuanya lancar ya. Kalau semuanya lancar itu 1 tahun, 1,5 tahun setengah bulan lagi, setengah tahun, 1,5 lah taruh saja. Itu sudah bisa berangkat kalau lancar. Kalau saya ini kan tidak lancar karena terkendala, tersendat-sendat di ujian B1, makanya lama. Kemudian Kak Fuad juga tanya, Kak dapat uang saku seperti J2J Jepang tidak selama pelatihan di Indo? Saya waktu batch 1, sebenarnya juga ini saya sudah jelaskan di video saya sih sebelum-sebelumnya, tapi ya sudahlah tidak apa-apa. Saya di batch 1 itu tidak dapat apapun, tidak ditanggung untuk akomodasi uang saku, uang makan, uang penginapan segala macam tidak, karena kan semua dilakukan secara online, kecuali ujian Gute sertifikat B1 itu yang offline ya, tapi selebihnya itu dilakukan secara online, jadi tidak dapat. Tapi kesini-sini kata teman saya yang dari batch 3 ya, itu sih dapat sih. Ya, saya belum update lagi sih dengan teman-teman batch-batch selanjutnya. Dapat tidak teman-teman yang batch 5, batch 4, batch 3? Dapat nggak? Jawab dong. Oke guys, itu saja video dari saya hari ini. Semoga membantu dan menjawab semua pertanyaan teman-teman sekalian. Dan terima kasih. Oke, nanti teman-teman kalau mau tanya lagi boleh kok di di kolom komentar nanti saya jawab lagi. Oke? Bye.